Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, kita semua telah berada di foto yang indah ini. Cuma namanya belum ada lagi ya, itu belum. Nah, jadi maka kita buat nama, boleh kan, ibu-ibu? Namanya adalah Posko Miftahul Jannah. Anak kunci masuk surga. Posko Miftahul Jannah. Agar semua kita sebagai tafaul, orang yang datang ke posko ini calon masuk surga. Mana posko yang begitu indah dan bagus dan besar, yang saya lihat belum ada sebesar ini posko, baik di Aceh Barat saya lihat, dan juga apalagi di kita Aceh Selatan. Cuma kalau dibanding dengan Malaysia, kata bisa tadi namanya kalah kan, daripada orang Malaysia. Bagaimana di Malaysia itu memang perkembangannya begitu bagus. Pada awal saya datang ke Malaysia mengantarkan anak pergi sekolah, Tengku Fakhri. Jadi kira-kira 12 tahun yang lalu, kemudian oleh salah seorang dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Malik di Terengganu, beliau itu adalah semasa dengan Syekh Hamzah Hussein Kiri Syiakwala. Makanya saya dibawa ke makam neneknya, Muhammad bin Abdul Malik. Lalu beliau juga seorang ulama tasawuf. Kemudian setelah dibawa ke makam, lalu beliau terus nyambung dengan Abu dan terus dekat. Lalu beliaulah yang memperjuangkan adanya seminar-seminar. Beliau dengan murid beliau Abi Razali, dia lihatnya Abu itu di Aceh masuk kampung, keluar kampung, maka beliau menggagas, Abu kita buat seminar. Maka adalah seminar yang pertama dari tasawuf ASEAN di Melabuh, Aceh Barat. Kemudian baru seminar ada di Bangkidi, seharusnya di Aceh Selatan pada waktu itu, tetapi karena Insinyur Said Adhar ragu-ragu, maka tidak jadi di Aceh Selatan. Maka diadakanlah oleh Jeffrey seminar ASEAN di Bangkidi. Kemudian terus ada seminar ASEAN di Jawa, di Cibinong. Kemudian terus itu ada di Batam, ada di Gorontalo 2 kali. Kemudian terakhir kita membuat seminar internasional di Banda Aceh. Jadi sungguh pun ulama-ulama luar negeri banyak datang, ada dari Iran, ada dari Turki,
dari Tunisia. Ulama-ulama itu ulama-ulama besar, penulis, pengarang kitab, buku-buku yang banyak. Adapun ulama-ulama kita Aceh tidak mau datang, tidak mau diundang, didatangi, tidak datang. Jadi mereka menganggap kalau dia datang, dia sesat, umat sesat. Begitu keras kepalanya ulama-ulama Aceh. Diundang Abu Tumin, diundang Daud Nandami, tadi begitu. Lalu waktu dialog dengan Abu Daud Nandami, beliau ketua MPU Aceh masa itu, beliau mengatakan ajaran ini tidak diajarkan oleh guru saya Abu Ya Mudawari. Nah itu alasannya. Ilmu ini tidak diajarkan oleh guru saya Abu Ya Mudawari. Maka karena beliau guru saya juga mengaji, akan saya katakan belajar saja pada anaknya, belajar saja pada anak. Jadi karena ulama-ulama Aceh berkiblat kepada Abu Tumin, Abu Nandami, beliau sebagai ketua MPU, makanya beliau menulis dalam kanon fatwa MPU tidak boleh menerima pendapat Abdul Karim Haji, ulama sufi, tidak boleh memaknakan, mengembalikan dan berhuwa dalam surat Al-Ikhlas kepada insan, bahwa dan berhuwa itu tetap untuk makhluk lihat. Artinya dengan dasar akidah dia tidak dapat itu memahami dengan dasar hakikat kesucian. Maka MPU seluruh Aceh menentang MPDT dan juga ulama-ulama pesantren seluruh Aceh menentang MPDT. Jadi lalu sampai sekarang Darussalam menentang MPDT, pimpinan Abu Muaddi menentang MPDT. Dan mereka pada malam ini mengadakan kegiatan Abuya, mengundang Astafi Huda MPU dan juga Bupati Tengku Amran Sekda hadir ke Darussalam. Para hadirin hadirat sekalian, saya telah sampaikan pada kawan-kawan, baik murid saya, teman-teman saya sebelum bertauhid tasawuf, berkhidmat kepada ilmu ini, saya tidak dikenal. Karena dupu deko, paling dupu belang poroh paut, yang kedupu, pono kitabnya, baik fikih, pono lagi. Tapono, tengkulan no, tapono, nama di hanya itu. Tapi setelah Tuhan berkhidmat dengan ilmu tasawuf, Tuhan dapat dikenal di mana-mana. Baik dikenal di Jawa, Sumatera Barat, di Riau, di Sulawesi, di Manado, di Gorontalo, di Singapura, dan juga di Malaysia. Jadi itu keberkahan dari ilmu tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Dalam kitab tasawuf, kitab Iqadul Himan diterangkan siapa saja yang membenarkan ajaran tasawuf sufi ini, dia itu sudah menjadi wali kecil. Yang membenarkan sudah menjadi, kalau dapat mengamalkan, dia sudah menjadi wali besar. Kalau dia pandai menyampaikan, dia sama seperti bintang, diperlukan di mana-mana. Jadi oleh karenanya bergabunglah dengan tauhid tasawuf sufi. Sudah menjadi wali. Makna wali ini
disayangi dan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang ibu mempedulikan, peduli dan menyayangi anaknya. Kalau dia itu wali besar, sebelum apa yang berkemauan dari anak sudah disiapkan oleh ibunya. Itu ilmu tasawuf dan kesufian. Para jamaah sekalian, bahwa ajaran tasawuf dan kesufiannya berdasar kepada ihsan. Rukun agama tanyo nale macam. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman tanyo percaya kepada Allah dan Rasul dan sifatnya, apa yang disampaikan yang gaib-gaib mengenai surga, neraka, ada kubur, hanya membenarkan iman. Jadi tanyo percaya na Allah, na Rasul, na malaikat, iman, na kita, untung baik, untung jahat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauro akhiratnya iman. Islam menjunjung tinggi perintah dan larangan Islam. Diperintahkan oleh Allah sembahyang. Hanya junjung tinggi artinya lakukan. Bagaimana sembahyang, bagaimana syarat-syarat sembahyang, bagaimana rukun-rukun sembahyang, bagaimana bersuci dari hadas besar dan kecil, bagaimana supaya katanya syarat menutup aurat dan lainnya, itu umpama dalam salat. Begitu juga zakat, punya tahu dan punya lakukan. Begitu juga puasa. Naik haji kalau berkecanggupan, itu dikatakan Islam. Nyatanya tidak menjauhkan larangan Allah. Dan dilarang oleh Allah. Hanya tidak berzina, hanya tidak mencuri, hanya tidak menganiaya, menyakiti orang. Itu dilarang oleh Allah. Jadi menghentikan larangan, melakukan apa yang diperintahkan itu Islam. Jadi ihsan yaitu hanya menyembah Allah seperti bahwa takalan Allah. Bila mana hana sanggup hanya untuk kalan Allah, artinya untuk bermusyahadah menyaksikan Allah, kebesarannya, kehebatannya, kebagusannya, cukup hanya yakin untung hanya dikalan oleh Allah di mana-mana dan kapan saja. Jadi di atas ihsan inilah engkau menyembah Allah seperti bahwa engkau yaitu melihat Allah. Maka terjadilah tasawuf dan kesufian. Tasawuf bagaimana berjalan kemauan tanyo kepada Allah, supaya jujur hati tanyo kepada Allah, supaya khusyuk dalam melakukan ibadah. Dan bagaimana katanya dapat berakhlak yang bagus, ya katanya bisa tawadhu, merasa rendah, tidak sombong, supaya katanya bisa sabar, supaya tanya tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik. Itu tasawuf. Tasawuf sama dengan akhlak. Tasawuf sama dengan tarikat, artinya berjalan kemauan ujur dia. Makanya di dalam tasawuf ini dibuat posko seperti ini untuk diajarkan kepada masyarakat bagaimana taubat, bagaimana sampai tentang astagfirullah, hati kita ini tidak menyesal kepada kesalahan yang kalian lakukan, baik kesalahan terhadap Allah dan terhadap hamba-hamba Allah. Hanya tahu belajar dengan tobat, rukun tobat, 3 perkara, hati hanya menyesal, kemudian tidak hanya minta ampun, istighfar, anggota hanya kita pergunakan untuk melakukan yang baik-baik. Jadi itu tasawuf. Jadi
Uga poskonya di samping katanya juga belajar ilmu akidah, keimanan terhadap Allah, dan juga diajarkan melakukan perintah menjauhkan larangan beribadah, dan diajarkan tasawuf, diajarkan bagaimana taubat, bagaimana inabah, bagaimana tanya bermuhasabah, membuat perhitungan, bagaimana katanya supaya khusyuk, supaya huzur hati, supaya wara, supaya katanya menjadi hamba Allah yang baik. Diajarkan tanya bagaimana istiqamah, bagaimana ikhlas, bagaimana tawakal. Itu ajaran tasawuf. Bagaimana supaya katanya berkemauan, berkasat untuk dekat dengan Allah, berazam bulat tekad tidak terlihat selain Allah, supaya benar-benar katanya bisa beradab dengan Allah, berjinak-jinak, berzikir. Jadi itu diajarkan di dalam tasawuf. Bagaimana supaya tanya mencintai Allah lebih dari lainnya, supaya tanya rindu kepada Allah, supaya terlihat Allah dalam batin tanya di mana-mana. Apa yang terlihat Allah terlihat begitu. Itu dikatakan lihat. Bagaimana katanya mukasyafah, terlihat sifat Allah. Bagaimana katanya bermusyahadah, terlihat zat Allah, hilang wujudnya. Bagaimana fana baka, itu banyak kajian tasawuf sampai 100 buah makam yang harus dilalui. Jadi ilmu-ilmu tasawuf dan kesufiannya oleh ulama-ulama tanya awal hana lama-lama awal jino hana pegah tanya hana dibahas. Sehingga maknanya menyatakan tasawuf kesufian kata tak. Maknanya supaya tidak terlihat wujud lain Allah. Jadi awaknya nak mengukur kalau itu doa kaji ke Allah, wujud selain Allah hanali doa kaji ke Allah. Yang kakapi, yang kamuhta, yang perle dirom, yang perle bale-bale jinyan, perle tatu. Yang duk tungku-tungku. Jadi tungku-tungku syariat, tungku ulama bayi, ulama pesantren, karena ditekan, diajarkan, diberi pahaman untuk diamalkan mengenai akhlak, mengenai tawadhu, bagaimana supaya tanya sombong, bagaimana peduli, bagaimana melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan kelebihan kita dan hak kita, supaya kita sambung dengan orang. Menyatanya lalai melihat kelebihan tanya hak tanya, tidak terlihat kelebihan hak orang, maka tanya tidak bisa bersambung dengan orang. Berarti tidak bisa tacu atau lahir mentanggai batin tanya mentambung. Jadi dalam tasawufnya tu bisa dikatakan hablum minallah wa hablum minan. Duribat alaihimud dillatu aynama sufiku illa bihabli minallah wa habli minallah. Dijadikan kehinaan di mana kamu berada, kecuali kalau ada kamu hubungan baik dengan Allah. Anale tinggal pamannya kewajiban waktu sembahyang, kalau dia berjamaah. Kemudian ada dia sembahyang tanya harus khusyuk, huzur hati, bersifat zuhud. Baiklah dalam sembahyang tanyanya letak ke tauk ini, tauk di anis dan sembahyang, tauk di lakau, tauk di cucuk. Ibu-ibu ni tauk sembahyang di cucuk, nah, di lakau, nasi, di inang, letak ke tauk. Artinya karena tidak terlihat kasih sayang Allah. Lambatin tanya, jadi ditaruh lemah tanya kasih sayangan ni, ditaruh dia ni. Lemah tanya kasih sayang lakau, ditaruh dia lakau kasih sayang Allah, ana lemah. Padahal yang le, yang bernikmat, taruh dia kulakau Allah.
Yang juk buh hidung tanya lah kau apa Allah. Juk mata. Juk mama. Bakal itu orang. Hanya karena ajaran kesufian tasawufnya, yaitu pertama hanya mengenal Allah. Yang mana ajaran tasawuf itu tinggi, tak kadang tinggi, rendah. Pertama hanya mengenal Allah, dengan tauhid kalam, terkenal Allah. Kemudian setelah terkenal Allah, tak puja hati dan supaya kita benar di hadapan Allah. Jadi untuk mengenal Allah cukup dengan tauhid akidah. Berjalan hati dan supaya tanya berada di hadapan Allah. Jadi itu perlu katanya belajar tentang tasawuf. Akibat hati dan supaya berada di hadapan Allah. Baik di hadapan Tengku Amran Bupati, baik di hadapan Pak Jokowi, tidak. Di hadapan Allah, menjalankan kemauanmu untuk memperkenankan seruan Allah. Ajibu da'i Allah, perkenankan olehmu seruan Allah. Allah tahu-tahunya tapi pakai tahu karena Allah yang puji tanya, pakai tahu-tahunya. Lagi umpama seorang anak ingat tabi dek mak di ayah. Pakon je ingat tabi tanya ayah atau mak bani. Karena tu bi daniknya dari tanya. Maka dia ingat tanya tahu ini kerja balu. Karena tu bi anaknya tak tahu. Mak tanya, tu bi mandaunya dipuji lah. Duk nan Allah tahu. Kita oleh Allah supaya tanya kembali kepada wujudnya Allah. Maknanya supaya tanya kembali, ingat tanya pada perbuatan Allah. Kembali kepada wujudnya Allah, wujud perbuatannya, wujud sifatnya, wujud zatnya. Jadi ini tasawuf. Jadi benar-benar katanya dekat dengan Allah. Kata di dalam tasawuf, bila mana tanya, teringat draw tanya jarak dengan Allah. Baik teringat draw teringat Allah. Draw tanya ingat leh, baru tanya dekat dengan Allah. Ini tasawuf. Jadi setelah tasawuf, diajarkan ilmu kesufian. Makna ilmu kesufiannya tanya tidak berpisah-pisah dengan Allah. Bersih daripada berpisah dengan Allah. Karena cahaya ma'rifat Allah itu telah masuk ke dalam batin tanya, dua tanya selain Allah, termasuk diri tanya. Itu dikatakan sufi, ma'rifat. Menyodon telah tamkin di dalam ma'rifat. Sebelum dan berkemauan, kemauan telah dipersiapkan oleh Allah. Menyodon berada di hadapan Allah, apa saja kemauan yang dong berkemauan dibantu. Yang besar ilmu kaidah ajaran tasawuf ini. Maulan kalau coba tu, mantap tahanan. Tapi baca dan coba sehingga tentang terangkat. Terangkat berarti dia maaf. Dorame dan kenal mana-mana ke uluan yang gede. Jadi oleh tengku-tengkunya sebagai cemburu dengki, cemburu ajaran amu-amunya tetap. Dengki. Nah yang tuduh macam tu mah. Menyolam belah tu. Betul-betul berdengar abang koman. Kunung tihe dengar ini. Kunung tihe. Tengku-tengku dia bagian jihad tanam nyatago je di kelut tempat tengkunya menang ya sehingga dia itu diminati, artinya diinginkan oleh berbagai kalangan untuk dapat bersama-sama. Lonton-lonton jak Malaysia ketika lonton dia itu tidak bangsa ini itu abu telah diketahui
oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak. Dia ingin bertemu dengan Abu. Tapi saya larang Abu buang sampah. Oleh Abang Sani, di Mei itu aja Anwar Ibrahim. Jadi seperti itulah. Jadi baik petinggi, karena mereka begini, walaupun ilmu beliau banyak, kepintaran beliau, dari segi ekonomi, ya, dari segi apalagi umpamanya administrasi kepemerintahan, ya, buat umpama budaya kebudayaan, ilmu dunianya tidak ada maknanya kalau tidak paham ilmu tasawuf dan kesufian. Tidak ada maknanya kalau tidak ada ilmu tasawuf dan kesufian, karena ilmu tasawuf dan kesufian makrifat, pokok daripada segala ilmu, segala amal. Maka darinya ke Tengku Abdul Salam juga pastor. Tidak ada Muhammadiyah dalam tasawuf, tidak ada peti. Tidak ada Muhammadiyah, tidak ada apa? Tidak ada. Yang ada orang yang telah bagus nafsunya, tidak bernafsu amarah, lawamah, sudah bernafsu mutmainnah, dibina baik, dan dia bisa beribadat baik, bisa salat, samping dia tahu cara rukun, khusyuk, udur hati pada Allah, terlihat keberadaan Allah, kasih sayang Allah dalam hatinya, dan dia bisa berakhlak bagus, hati rendah, gaul yang baik, dan dia bisa beriman, iman yang kamil. Mana iman yang kamilnya? Mana terlihat leh. Orang yang iman kamilnya, tampur sawit hanya kalau leh, tambah uding, hanya kalau leh. Cuma dekalon bayang-bayang utah, kalon cara bayang-bayang anak otah. Jadi tunggu dalam anak otah, tambah uding sih. Ini pemberian Allah, pemberian kau nak tadi, mari cak si baca. Yang tengkau bersalam, yang ke pugak, tujuh pemberian Allah yang pugak, untuk itu kudang agama Allah. Jadi berbeda dengan wali negro senior, jumpa baik kalan tempat udin laju tua kabu, laju tua. Kamu nyambarakon tapi jino na totole na totole nya da pugah yang honyan kaya tu kuyo jino na ni. Jadi lu di Malaysia ada sebuah pengalaman. Jadi yang teringat lentuk tengok pengalaman kui pugah oleh supir motor pugah kan tungku yang pugah supir ada Malaysia di Tengkunya Gunung, supir motornya bak motor ji, motor roji, jame ji, umur 70 tahun, terlalu menurun. Ini motor lepas kencang, jak motor pahat, motor ji pulan, jak kelumpung motor ji bak ji, motor ji, dan ji main, dan ji Abdul Rahim. Kau terakhir ini dah lebih daripada anak muda nama motor. Kalau yang lain untuk kancam, ini kedua, ada bukan ini. Ini Abu, saya ada ilmu yang diajarkan oleh guru saya. Guru saya mengajarkan kitab Kasful Asrar. Apa ilmu itu? Kata guru saya, kita boleh bekerja apa saja yang baik-baik, bukan apa saja yang buruk-buruk, apa saja yang baik-baik. Buat tambah udang, baik mana? Baik. Sawit? Baik. Buka? Apa saja pekerjaan yang baik-baik. Tapi ada pakai tapinya. Jangan terasa ada aku. Boleh kita mengerjakan apa saja, jangan rasa ada aku. Yang dikerjakan, jangan terasa ada aku.
berarti kita kerjakan yang terasa begitunya ada Allah. Jangan terasa dengan nalun. Artinya jangan ada anania. Wujud diri. Boleh kita kerjakan apa saja. Jangan terasa ada aku. Ibu-ibu dia tak gembu. Baik terasa ada lo, ada Allah. Dalam tergembu, dalam macam ada. Jangan terasa ada. Oh, bagus sekali itu guru. Ya guru. Musa mengatakan itu bagus. Itu tauhid sufi. Tauhid sufi telah menghilangkan ananiah keakuan. Tengkuyung, layu berjuang melawan diri. Tapi diri terasa naji. Enggak, perjuangannya macet. Perjuangan mah? Rasa saya panglima. Saya tuku. Ini anak mah, saya tunggu. Sudah. Begitu juga dalam perjuangan, apa saja yang kita lakukan, jangan merasa ada aku, ada Allah, ada. Jadi begitulah maksudnya dalam perjalanan untuk tasawuf sufi, bila mana don membenarkan sudah menjadi wali kecil. Bila mana don dapat mengamalkan sudah menjadi wali besar. Bila mana don dapat menyampaikan, dan Abu pegangnya kutuk juga. Mbak nak ni darah di rumah, mbak nak ni hujang tanya. Kalau pernah terpegang, mbak suami dia jadi tengok dan akan menjadi bintang. Diperlukan di mana-mana. Jadi yang ke mbak tengku-tengku itu, nak terima ku emailnya, kenalnya ke Tuhan. Mata dia mbak na yang menyambung, mbak na yang menyambung. Supaya ajaran tasawuf kesufiannya hidup kembali di Aceh. Sebab ilmu kesufiannya telah terbenam di Aceh. Terbenam artinya tidak lagi berani untuk kubudah. Mamanya berani untuk kubudah, yang kena tetap, kena murtad, itu kafir. Jadi anak tahan, anak tahan dituduh berbagai-bagai. Tapi betul, menyokong lomnya anak Syekh Mudawali, mangkali lomnya kaditi takut. Kan dianggap seperti mesin al-halat, cek pada Syekh Siti Jenar, dan sebagainya. Tetapi karena yakin ilmu ini ilmu hal, ilmu yang dapat memperbaiki ibadat kita, meningkat lebih taat. Kemudian dapat meningkatkan akhlak kita supaya betul data betul rasa kebencian pada orang lain, dapat meningkat keimanan bukan sekadar iman akidah saja, iman akidah itu iman ilmu, supaya kita dapat iman dengan ainul yakin. Berarti iman dengan hati kita, bukan dengan ilmu dan akal. Kita dapat meningkatkan iman ini, iman dengan roh dan sir kita, supaya kita iman kita menjadi hakul yakin. Jadi kalau kita akidah dan sunnah saja, itu sekadar ilmu yakin. Tapi kalau kita bisa bertasawuf, akidah kita menjadi ainul yakin. Kalau kita bisa sufi, akidah kita menjadi hakul yakin. Jadi ditungku-tungku di mana-mana, baik itu hutan di mana-mana atau tungku pesantren, juga tasawuf putar balik akidah atau untuk meningkatkan akidah al-sunnah. Yang tuduhannya untuk menangkan akidah al-sunnah. Yang tuduhan ulama-ulama baik di MPU, di pesantren yang tuduhan. Padahal itu pun akidah al-sunnah itu ilmu yakin. Jadi kita harus tingkatkan, jangan sekedar ilmu yakin, harus ainul yakin. Bertasawuf, artinya berjalan kamu berada tanya di hadapan Allah, terlihat kehebatan, terlihat kebagusan Allah.
Kemudian hakul yakin, tidak terlihat lain Allah di dalam hakul yakin. Jadi hanya kalau kita menyampaikan yang terima, yang nak terima, ujak je lautun. Kena tak apa dia. Kena tak apa. Jadi nantanya bawa pantampau. Puno terima ini ada tahunnya. Menyana agak pegah macam-macam. Kayak nu hadang maknanya hadangnya kon pakai beri pengertian. Ini pernah menyuit patih Yohana nak suci. Karena imenyo ibarat makanan, ibarat beri. Munyohana iblo dek kau terpajuh saja. Munyohana iblo dek kau. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan Tanjungnya tidak membicarakan antara Muhammadiyah yang pentingnya membicarakan mengenai khilaf mengenai dalam pengamalan hukum syara. Kan masalah yang kat'i, masalah-masalah yang pengkat'i antar mazhab. Nya mukunu, nya hana mukunu, nya teman taweh 20, nya 8. Yang dibicarakan oleh berti dengan Muhammadiyah. Mana yang buruk kecil, nya bid'ah, banding mana bid'ah, lepas bid'ah, jadi aku bid'ah. Tapi jenuh nale ya. Ini masalah-masalahnya dalam pengamalan bertikai bacutnya hanya pukul. Tanya tidak membicarakan itu. Mengenai akidah juga bertikai bacut. Nya Ahlussunnah, nya Mu'tazilah, nya Wahabi, nya hana. Hendaknya dibicarakan dengan tasawuf. Tasawuf bagaimana membicarakan nafsu katanya, akhlaknya, keimanan katanya, ibadat katanya, yang dibicarakan. Yang terserah bagi don cara beramal masing-masing lah. Anak pelai tak tegur, don tak mukunu, don bertemayang lah anak pelai. Kenanya nak imam masing-masing. Jadi sebab itu masalahnya bukan kaki masalah dani, masalah ataupun masalah-masalah dalam perselisihan paham dalam pengamalannya yang biasa-biasa itu. Kan itu tujuan agama itu ayatnya dapat beribadah baik, akhlak baik, beriman baik. Tadinya aku maka diadakan posko. Jadi posko itu diajarkan tengok oleh Tengku pun lagi, oleh Tengku Lamno, bagaimana tawakal, bagaimana istiqamah, bagaimana ikhlas, ya kan? Bagaimana taubat yang dipenuh. Atau but-butnya, menyohananya, walaupun gak tak but-nya, badatnya, nyatanya ada tipu taubat, ya ibadatnya. Sekian dan demikian Kadino kepada wali negara Barat supaya ke muka untuk melakukan zikir. Didampingi oleh wali negara lebih. Kita berzikir ini adalah untuk meningkatkan keimanan dan juga untuk menghilangkan kelalaian kita supaya hati kita hujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis, jaddidu imanakum biqaul la ilaha illallah. Perbahayah olehmu imanmu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa
الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا 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 الله
ظلم لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والعافية والأمن والسلامة والعلم والحكمة والهدى والتقى والمغفرة علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا آمين يا الله. وعلى أهل بيتنا وعلى أهل قريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. تواب الرحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا كما تقبل إبراهيم وخليل إنك بالإيمان. آمين يا الله. وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. اللهم اغفر الفاتحة سر الفاتحة وجهني كشف الغام يا دافع البلاء ادفع عنا عن أهل بيتنا وجماعتنا. آمين يا الله. اللهم افتحهم في رزقنا واشف ما ظهر منها ما بطن. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم.